Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, di bagian kedua ini kita akan gali lebih dalam nih soal sumber-sumber yang Anda bawa tentang membangun kekuatan dari dalam. Ini kan penting banget ya buat berpikir jernih. Sumber Anda itu menyoroti 4 pilar utama: akuntabilitas diri, terus pengetahuan diri, pengendalian diri, dan kepercayaan diri. Siap kita bedah ya? Siap. Dan ini tuh bukan cuma konsep di awang-awang ya, tapi beneran alat praktis. Sumber-sumber ini melihatnya sebagai cara kita melawan, semacam pengaturan default kita. Pengaturan default maksudnya? Iya, kecenderungan alami kita. Kayak emosi, ego, mungkin tekanan sosial, atau keadaan kita malas berubah gitu kan. Nah, hal-hal ini sering bikin kita nggak ambil keputusan terbaik. Kekuatan-kekuatan ini fungsinya kayak ngasih jeda antara stimulus sama respons. Jadi kita bisa bertindak pakai nalar, bukan sekedar reaksi. Oke, menarik. Mari kita mulai dari yang pertama deh, akuntabilitas diri. Sumber Anda ini keras banget ya penekanannya soal tanggung jawab penuh, tanggung jawab atas pilihan, kemampuan kita, bahkan cara kita nanggepin hal di luar kendali kita. Saya jadi ingat kutipan yang agak nyeleket itu loh, dari email kolega yang Anda cerita. Oh, yang itu ya? Iya, jangan salahkan bus karena terlambat. Beli mobil. Wah, itu dalam ya. Tapi kayaknya ngena ya. Intinya stop cari kambing hitam, gitu kan? Betul, berhenti cari alasan. Dan ini nyambung loh sama perbedaan menarik di sumber Anda antara masukan yang sekedar nice, baik hati basa-basi, sama yang kind, yang beneran peduli. Oh, gimana tuh bedanya? Yang nice itu mungkin hindari konflik, biar semua seneng sesaat. Tapi yang kind, dia berani kasih tahu kebenaran pahit, demi kemajuan Anda. Gitu. Jadi akuntabilitas diri itu fokusnya ke langkah selanjutnya yang bisa kita kontrol. Bukannya selin yang udah lewat. Selalu tanya, oke, tindakan gue sekarang ini bikin masa depan gue lebih gampang atau malah lebih susah? Itu intinya. Oke, fokus ke depan ke apa yang bisa dikontrol. Nah, akuntabilitas ini kayaknya perlu temen kuat ya, pilar kedua. Pengetahuan diri. Ini agak unik sih, karena sumber Anda bilangnya bukan soal harus tahu segalanya. Malah sebaliknya, tahu batas pengetahuan kita. Justru itu dia kekuatannya. Ini pertahanan utama kita ngelawan jebakan ego. Kalau kita nggak sadar batas kemampuan kita, wah, gampang banget kita jadi sok tahu atau ambil risiko yang nggak perlu. Contohnya ada ya di sumber Anda, kayak investor itu. Iya, investor real estate yang pinter itu, dia nolak peluang bagus, tapi karena di luar bidang dia, ya dia tolak. Kayak kata Charlie Munger yang Anda kutip juga kan, mainlah di area di mana Anda punya keunggulan. Jadi tahu kelemahan kita itu sama pentingnya, sama tahu kekuatan kita. Oke, masuk akal. Dari tahu batas diri, kita pindah ke gimana ngelola diri pas lagi beraksi. Nah, ini masuk ke pengendalian diri sama kepercayaan diri. Pengendalian diri ini sumber Anda bilang bukan nahan emosi sampai meledak ya, tapi lebih ke ngasih ruang buat milih respons, biar nggak asal reaktif. Tepat sekali. Bukan dihilangkan emosinya, tapi dipilih responsnya. Dan ini nyambung banget sama kepercayaan diri, yang mana ini bukan sekedar ngerasa hebat ya, tapi keyakinan yang realistis gitu. Kemampuan dan nilai diri kita. Dibangunnya dari mana tuh? Dari pencapaian nyata, iya. Tapi juga, seperti disebut di sumber Anda, dari cara kita ngomong sama diri sendiri. Self-talk kita, penting banget dibedain sama ego loh. Kalau pede sejati, kita oke aja ngakuin kurang, mau belajar. Kalau ego, wah maunya nutupin terus. Nah, gabungan dua ini, pengendalian sama kepercayaan diri, itu yang bikin kita tahan banting, ngadepin tantangan, kritik, atau bahkan kegagalan. Saya ingat ada contoh bagus di catatan Anda soal bantu teman yang lagi takut. Diingatin soal keberanian dia di masa lalu. Itu kayak membangun PD dari bukti internal ya? Betul, memperkuat narasi positif tentang diri sendiri. Nah, ngomongin pengaruh nih, sumber Anda juga nyorot soal standar dan teladan, atau exemplar. Ternyata, lingkungan dan orang di sekitar kita itu ngaruh banget ke standar kita. Seringnya nggak sadar lagi. Kalau mau hasil luar biasa, ya standar kita mesti di atas rata-rata juga. Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana caranya naikin standar kita secara sadar? Apalagi kalau lingkungan, ya gitu-gitu aja. Sumber Anda ngasih saran bagus. Pilih teladan secara aktif. Bisa mentor, tokoh yang kita kagumi, atau bahkan figur sejarah.
Pokoknya yang standarnya jelas di atas kita. Anggap aja kayak kita ngebentuk semacam dewan direksi pribadi di kepala kita. Dewan direksi pribadi. Haha, keren juga idenya. Iya kan? Jadi pas kita lagi bingung atau hadapi situasi sulit, kita bisa tanya, kalau si nama teladan ada di posisi gue, dia bakal ngapain ya? Dengan kita pelajari dan tiru perilaku positif mereka, lama-lama kita jadi punya semacam gudang respons yang lebih bagus buat gantiin reaksi otomatis atau kebiasaan lama kita yang mungkin datang dari pengaturan default tadi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya semua buat Anda yang dengerin, sumber-sumber ini pada dasarnya ngasih kita peta jalan gitu ya, buat bangun akuntabilitas, pengetahuan diri, pengendalian diri, sama kepercayaan diri. Ini cara kita aktif ngambil kendali hidup dan pikiran kita, biar nggak kejebak pola reaksi otomatis yang seringnya nggak oke. Betul. Dan ini jelas bukan sulap ya, bukan proses instan, tapi latihan terus-menerus. Mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh perhatiin momen-momen kecil sehari-hari Anda. Kapan Anda paling sering kepleset balik reaksi default Anda? Apa pas emosi meluap? Atau egonya kesenggol? Atau mungkin pas ikut-ikutan orang lain aja? Atau sekedar lagi males mikir? Terus, dari 4 pilar kekuatan ini, kira-kira mana nih yang paling Anda rasa perlu diasah lagi secara sadar, biar bisa menciptakan jeda itu tadi, dan memilih respons yang lebih memberdayakan buat diri Anda ke depannya?